Halo semua, perkenalkan kami dari SMK Muhammadiyah 2 Cibiru Kota Bandung akan membawakan materi mengenai mengenal VoIP. Kami dari kelompok 2, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Salma Supriyantini. Halo, nama saya Abdul Wahid. Halo, nama saya Fani Putri. Halo, nama saya Rio Maulana Yusuf. Halo, nama saya Nabila Ristina. Sebelumnya, apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Definisi VoIP adalah suara yang dikirimkan melalui protokol internet atau IP. Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, dan gambar. Sejarah VoIP. Sejarah perkembangan teknologi VoIP dimulai dari penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Kemudian dikembangkan lagi teknologi PSTN yang sudah berkembang sampai sekarang. Beberapa tahun kemudian mulai berkembang teknologi yang baru, penemuan personal komputer atau PC secara massal, sistem komunikasi telepon seluler, dan terakhir sistem berdasarkan jaringan internet yang memberikan layanan email, chat, dan lain-lain. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang sekitar tahun 1995. Pada mulanya, kemampuan mengirim surat melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil, dimulai dengan perusahaan seperti Voice Chat, dan kemudian pada akhirnya diikuti oleh Microsoft dengan programnya NetMeeting-nya. Pada saat itu jaringan komputer internet masih sangat lambat. Di rumah-rumah khususnya di Amerika Serikat masih digunakan dial-up dengan kecepatan 36,6 KB. Backbone internet pun masih kecil. Aplikasi yang bersifat menghabiskan bandwidth seperti misalkan suara atau video masih sangat terbatas. Penggunanya di pusat penelitian yang memiliki bandwidth besar. Fungsi VoIP yang pertama, signaling. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju, sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau percakapan. Yang kedua, database service. Layanan database service adalah salah satu fungsi VoIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang ketiga, call connect atau disconnect. Bear control memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. Yang keempat, codec operation berguna sebagai coder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmit suara menjadi sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Cara kerja VoIP yaitu mengubah suara analog menjadi paket data digital. Kemudian akan diteruskan melalui hub, router, ADSL, modem dari PC dan dikirimkan melalui jaringan internet sehingga akan diterima oleh alamat tujuan. Sebelum data dikirim, data yang berupa sinyal analog akan diubah menjadi data digital menggunakan ADC, analog to digital converter. Kemudian ditransmisikan dan pada penerima akan menjadi data analog kembali dengan digital to analog converter (DAC). Komponen-komponen utama untuk membangun jaringan VoIP. Yang pertama, protokol. Secara umum, terdapat dua teknologi protokol yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan SIP. H323 merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU, International Telecommunication Union. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan packet switch. SIP, Session Initiation Protocol. SIP merupakan teknologi yang dikembangkan oleh IETF, Internet Engineering Task Force. SIP adalah protokol yang digunakan untuk inisiasi, modifikasi, dan terminasi sesi komunikasi VoIP. Komponen membangun jaringan VoIP. Yang kedua ada VoIP server.
VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal. Selain itu, VoIP server juga menyediakan layanan-layanan yang biasa ada di perangkat PBX, Private Branch Answer, Voicemail, Interactive Voice Response, IVR, dan lain-lain. Beberapa jenis soft switch juga menyediakan fasilitas tambahan untuk dapat berkomunikasi dengan soft switch lain di internet. VoIP switch. Konsep dasar penggunaan sirkuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif diikuti oleh dua titik yang menggunakannya. Contoh, si A tinggal di Jakarta dan hendak menelepon kerabat yang berada di Surabaya. Selama proses komunikasi antara si A dan kerabatnya terjadi, jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya adalah eksklusif milik si A dan lawan bicaranya. Alhasil, biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi. Konsep berbeda ditawarkan VoIP. Seluruh data yang lalu lalang di internet menggunakan konsep paket switching. Artinya jalur yang Anda gunakan untuk berselancar di internet bukan eksklusif milik sendiri. Paket switching memungkinkan jalur data digunakan oleh banyak pengguna. Agar tidak salah alamat, paket data diberi identitas khusus sehingga perangkat pendukung seperti router dapat meneruskannya ke tujuan akhir. Paket switch menjadi alasan utama mengapa komunikasi suara menggunakan internet protokol atau IP memiliki perbedaan biaya yang jauh lebih murah. Komponen membangun jaringan VoIP. Konversi kodek bekerja dengan cara memotong bagian sinyal audio dalam jumlah tertentu per detiknya. Softphone. Softphone memiliki jenis yang beragam baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini banyak softphone yang disediakan dengan lisensi gratis, bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. VoIP Gateway. Dalam menghubungkan dua bentuk jaringan yang berbeda dilakukan dalam menerjemahkan protokol-protokol untuk call, setup, dan release serta mengirim informasi antar jaringan yang terhubung dengan gateway. Namun demikian, gateway tidak dibutuhkan untuk komputer antar dua terminal H323. Keuntungan dan kerugian teknologi VoIP. Keuntungan yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara, berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik penempatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 KB bandwidth. Kerugian yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, merupakan efek dari konversi suara dengan bandwidth kecil, maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan dengan jaringan PSTN konvensional. Namun, jika koneksi internet yang digunakan adalah koneksi internet pita lebar atau broadband, seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus-putus. Ada jeda dalam berkomunikasi, proses perubahan data menjadi suara. Jeda jaringan membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi broadband, lihat di poin atas. Yang ketiga, regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Kualitas layanan VoIP. Kualitas layanan VoIP atau QoS adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan trafik data tertentu pada berbagai jenis platform teknologi. QoS tidak diperoleh langsung dari infrastruktur yang ada, melainkan diperoleh langsung dengan mengimplementasikannya pada jaringan bersangkutan. Parameter yang mempengaruhi QoS. Yang pertama delay, yang kedua jitter, yang ketiga packet loss.
Delay merupakan suatu permasalahan yang harus diperhitungkan karena bagus tidaknya suara tergantung pada waktu delay. Besarnya delay maksimum yang direkomendasikan oleh ITU International Telecommunication Union untuk aplikasi suara 120 ms. Sedangkan delay maksimum dengan kualitas suara yang masih dapat diterima pengguna adalah 250 ms. Terdapat juga standar kualitas dari delay yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan ITU G114, di mana ITU Telecommunication Standardization Sector merupakan badan khusus PBB di bidang telekomunikasi. 2. Jitter. Jitter merupakan variasi delay yang terjadi akibat adanya selisih waktu atau interval antar kedatangan paket di penerima. Parameter ini dapat ditangani dengan mengatur metode antrian pada router saat terjadi kongesti atau saat perubahan kecepatan. Paket loss paket, kehilangan paket data pada proses transmisi. Terjadi ketika terdapat penumpukan data pada jalur yang dilewati pada saat beban puncak peak load yang menyebabkan kemacetan transmisi paket akibat padatnya traffic yang harus dilayani dalam batas waktu tertentu. Terdapat juga standar kualitas dari paket loss yang dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berdasarkan ITU PG114, yaitu sebagai berikut. Nilai delay 0 sampai 20 ms kualitasnya baik, 200 sampai 50 ms cukup, kurang dari 50 ms yaitu buruk. Secara umum, tiap paket IP terdiri dari dua bagian, yaitu header dan payload, beban atau informasi. Header dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada yang pertama IP header. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Yang kedua ada RTP header, header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time. RTP juga tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai di tujuan. Yang terakhir, atau yang ketiga ada UDP header, memiliki ciri tertentu yang tidak menjamin paket akan menuju tujuan, sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay atau latency. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.